Biosintesis lipid. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Prodi S1 Farmasistikes Ibrusina Aji Barang dengan anggota kelompok Dwi Rindiani, Ilva Tanesa Fitri, Ujiana Asyifa Sabri, Eriska Trinur Andriani, dan Ngafifah. Yang pertama, penjelasan lipid atau lemak. Lipid atau lemak adalah senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Selanjutnya di sini ada reaksi kimia yang terjadi pada lipid, yaitu yang pertama ada reaksi pembentukan hidrolisis. Reaksi pembentukan hidrolisis adalah dua reaksi yang saling berkebalikan. Contohnya di sini ada reaksi pembentukan lemak esterifikasi, asam lemak plus gliserol menghasilkan lemak dan air. Reaksi hidrolisis lemak plus air ditambah ion H+ menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya itu ada reaksi saponifikasi atau penyabunan. Reaksi ini adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Contohnya yaitu ada lemak plus basa kuat menghasilkan garam lemak atau sabun plus gliserol. Kemudian yang ketiga ada reaksi hidrogenasi, adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Kemudian ada reaksi turunan lipid. Yang pertama yaitu ada fosfolipid. Fosfolipid bersifat amfilik yang memiliki gugus kepala dan gugus ekor yang bersifat hidrofob. Contohnya yaitu ada fosfolipid bilayer, fosfatidilkolin, dan fosfatidiletolanalamin, dan fosfatidilserin. Kemudian yaitu ada steroid. Steroid sama seperti fosfolipid yang bersifat amfilik, tersusun atas 4 cincin karbon dan mengikat ikatan rangkap yang berbeda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesteron, estrogen, dan testosteron. Peranan lipid dalam metabolisme makhluk hidup. Yang pertama, sebagai sumber energi, lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Kemudian yang kedua ada insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. Yang ketiga sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak sebagai sumber vitamin atau makanan, karena vitamin A, D, dan E hanya larut di dalam lemak. Yang pertama, biosintesis asam lemak dari asetil CoA. Kemudian reaksi awal adalah karboksilasi asetil koenzim A menjadi malonyl koenzim A. Reaksi ini melibatkan HCO3 dan energi dari ATP. Dalam sintesis malonyl koenzim A ini, malonyl koenzim A karboksilase yang mempunyai gugus prostetik biotin bekerja sebagai katalis. Yang kedua yaitu biosintesis trigliserida. Tahap awal yaitu gliserofosfat dari gliserol, pembentukan gliserofosfat dari dihidroksi aseton fosfat yang berlangsung dalam mukosa usus. Kemudian gliserofosfat yang telah terbentuk bereaksi dengan 2 mol asil koenzim A membentuk suatu asam fosfatidat. Kemudian terjadi reaksi hidrolisis asam fosfatidat dengan fosfatase dan menghasilkan 1,2-digliserida. Kemudian asilasi terhadap 1,2-digliserida ini merupakan tahap akhir karena molekul asil koenzim A akan terikat dengan atom C nomor 3 sehingga terbentuk trigliserida. Selanjutnya yaitu biosintesis fosfolipid. Untuk tahap yang pertama, 1,2-digliserida bereaksi dengan citidifosfatkolin CDP, kemudian menghasilkan fosfatidilkolin. Kemudian digliserida bereaksi dengan citidin difosfat etanolamin menghasilkan fosfatidiletonalamina. Kemudian fosfatidiletonalamina dapat juga berbentuk dari fosfatidilserin dengan reaksi dekarboksilasi. Sebaliknya, fosfatidilserin dapat terbentuk dari fosfatidiletonalamina dengan serin. Selanjutnya yaitu biosintesis kolesterol. Enzim A diubah menjadi isopentenyl pirofosfat dan dimetatil pirofosfat.
Setelah itu, isopentenyl pirofosfat dan dimetatil pirofosfat bereaksi membentuk kolesterol. Pembentukan kolesterol ini melalui beberapa reaksi antara, yaitu geranyl pirofosfat, squalen, dan lanosterol. Untuk selanjutnya itu ada perbedaan lemak dan minyak. Jadi asalnya lemak itu berasal dari hewan, dan untuk minyak tumbuhan. Asam lemak dari lemak itu jenuh, untuk minyak itu tidak jenuh. Esensial untuk lemak, non esensial, dan minyak esensial. Wujud gambarnya untuk lemak itu padat, minyak cair. Titik didihnya lemak lebih tinggi daripada minyak. Kemudian ada contohnya untuk lemak itu mentega, keju, susu, dan minyak misalnya minyak kelapa, minyak zaitun. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.